Sekarang ini kan lagi momennya penerimaan pegawai negeri sipil dan sudah waktunya anak-anak itu untuk masuk kantor. Sekarang lagi masa orientasi. Nah, saya ingin membuat video semacam nasihat kepada anak-anak pegawai baru ini yang video ini akan terdiri dari beberapa seri. Untuk yang pertama ini adalah terkait dengan kata-kata yang sangat dahsyat sekali kalau kita bisa melakukannya, yaitu memaafkan. Jadi setiap orang yang menjadi pegawai negeri sipil itu tujuannya itu banyak. Ada yang memang ibadah, ada yang mau cari duit, ada yang mau cari kedudukan, ada yang mau cari jabatan. Nah, karena tujuannya berbeda-beda, inilah yang menjadi sumber penyebab terjadinya gesekan-gesekan dalam dunia kerja. Nah, untuk menanggulangi itu, maka perlu kata-kata atau langkah-langkah yang bisa membuat hati kita itu nyaman, yaitu memaafkan. Untuk orang yang tujuannya itu mau cari jabatan atau mau cari kedudukan, kadang-kadang langkah-langkah yang dia ambil itu merugikan orang lain, teman kerja, mengakui kerjaan orang atau teman lain menjadi kerjaannya dia, menjelekkan rekan kerjanya, atau merendahkan rekan kerjanya, yang intinya adalah supaya dia yang terlihat dan kemudian ambisinya untuk mengejar kedudukan atau jabatan itu tercapai. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Kembali seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menanggulangi semua hal terkait dengan gesekan, yang paling ampuh adalah memaafkan. Kok enak banget mereka sudah merendahkan, sudah memfitnah, sudah menzolimi. Selama kita memaafkan, maka kita dapat pahala. Sementara orang yang berbuat zalim pada kita, kalau belum minta maaf, maka hukuman Allah akan berlaku kepadanya. Cuman kadang-kadang hati kita masih gerundel, karena kita masih mengingat kesalahan atau tingkah laku dari perbuatan teman atau rekan kerja yang sudah menzolimi kita. Nah, kita harus ingat bahwa kita punya Allah yang Sami, maha mendengar, Basir, maha melihat, dan juga Alim, maha mengetahui. Dan ingat juga ada surat ketiga ayat 133 sampai 134, janji Allah di situ jelas, bagi orang yang memaafkan kesalahan orang, imbalannya adalah surga. Yuk kita lihat coba ya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau sudah ada janji Allah sejelas itu, apalagi yang dikhawatirkan? Jadi selalu ingat bahwa kita saat disolimi, seperti yang tadi saya sampaikan, langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Memaafkan. Caranya gimana? Ucapkan aja, ya Allah, tadi saya disolimi sama teman si A, si B, si C, saya maafkan ya Allah. Sangat mudah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan gesek-gesekan yang ada di kantor. Memang ini mudah untuk diucapkan, prakteknya mungkin akan sangat sulit, jadi ini harus terus dilatih ya. Oke, mudah-mudahan manfaat dan menjadi motivasi kita semua untuk selalu bisa memaafkan kesalahan orang. Jangan melihat kepada orangnya, tapi lihat bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.